Kalau orientasinya oke, dalam artian bahwa organisasi yang dipilih betul-betul organisasi penyelenggara pendidikan. Nah, kalau organisasi-organisasi hanya sekedar ya berorientasi pada pendidikan tapi belum prakteknya belum bisa kita lihat, hasilnya juga belum kita lihat, ya kita sanksilah mereka diikutkan dalam membangun pendidikan dengan anggaran yang begitu besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Muda TV, apa kabar Anda semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, walaupun di situasi masih pandemi COVID-19, namun tetap semangat. Kita jumpa lagi di acara Portal, PES The Portal, Podcast and Virtual Talks, tentunya bersama dengan tamu-tamu yang istimewa. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Dr. Kasyarno M. Hum, Wakil Ketua Majelis Didasmen Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Baik, langsung kita sapa tamu yang spesial kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Pak Dr. Kasyarno. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa PES The Portal, Podcast and Virtual Talk. Alhamdulillah. Pak Dokter, pripun kabarnya? Saya nggih. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali bisa silaturahmi ke SD Muhammadiyah 4. Alhamdulillah. Ini Surabaya, alhamdulillah. Betul sekali. Ini adalah edisi perdana kita untuk gitu portal kita. Selamat kalau begitu. Terima kasih Pak Dokter. Sukses terus. Ini adalah salah satu cara kita untuk mempublikasikan dan memarketingkan sekolah, ya. Dan ini acara insya Allah juga bisa dinikmati semua lapisan masyarakat, tidak hanya dari kalangan siswa maupun orang tua, tapi juga siapa saja. Karena yang kita angkat topik pada podcast kita ini cukup banyak, Pak Dokter, meliputi ada pendidikan, agama, budaya, dan juga ekonomi serta politik bahkan. Nanti juga bisa kita diskusikan di podcast ini. Pak Dokter, ini kesibukannya apa ini belakangan ini? Ya, saya masih biasa sebagai dosen mengajar ya, di fakultas saya, dan kemudian justru lebih banyak saya itu aktivitasnya sekarang di Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sampai berulang kali terjun ke daerah-daerah gitu, termasuk Surabaya ini. Alhamdulillah. Dulu saya tahu panjenengan ini nggih mantan rektor ya. Tapi panjenengan kayaknya nggak suka kalau dibilang mantan ini. Tapi istilahnya rektor senior. Rektor senior di Universitas Ahmad Dahlan. Ya, seingat saya tahun 2007 sampai 2019. Betul. 3 periode itu ya, luar biasa. Itu nggak melebihi ya dari periodisasi yang ditentukan di Muhammadiyah. Sudah lebih satu periode. Lebih satu periode ya. Iya. Tapi mungkin ada pertimbangan khusus ya dari PP sehingga kepercayaan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Saya kan hanya pelaku penerima amanah aja lah. Basic panjenengan dari fakultas ini saya sastra ya? S1 itu pendidikan bahasa Inggris, S2-nya di pengajian Amerika, S3-nya pengajian Amerika juga. Luar biasa. Jadi doktornya itu dari pengajian Amerika, tapi di UGM, tapi sandwich-nya di Amerika juga. Masya Allah. Tetap sehat ya Mas. Alhamdulillah. Pak Dokter, panjenengan ini kan sekarang posisinya juga masih di PP Muhammadiyah, tepatnya di Wakil Ketua Majelis Dasmen ya. Ini kita sama-sama kehilangan tentunya dengan wafatnya Pak Ketua kita, Profesor Bedowi ya. Kami sendiri juga cukup sering berkomunikasi dengan beliau. Pasca kemudian beliau wafat ini, kemudian tongkat komando di Majelis Dasmen seperti apa, Pak Dokter? Ya, kebetulan alhamdulillah setelah Prof. Bedowi
berpulang ke Rahmatullah, PP Muhammadiyah, kemudian mengambil kebijakan untuk mengangkat Pak Dr. Sungkowo, wakil ketua waktu itu diangkat jadi ketuanya. Ketuanya Pak Sungkowo ya. Dan kemudian masuk juga Pak Didik Suhardi, PhD, ya, mantan birokrat mengganti Pak Sungkowo posisi. Ya. Terus jenengan sendiri wakil ketua yang bidang apa? Wakil ketua bidang kerjasama. Oh, di bidang kerjasama. Ya. Oke, tentu berbicara Masjid Dasmen ini adalah berbicara bagaimana konsepsi pendidikan, juga dakwah Muhammadiyah di ranah pendidikan secara umum tentunya, Bro. Selama ini sebenarnya arah kebijakan daripada Masjid Dasmen terkait dengan konsepsi pendidikan yang difahami dan juga yang dijalankan Muhammadiyah itu sebenarnya orientasinya kemana, Pak Dokter? Jadi pendidikan yang ingin kita kembangkan di Muhammadiyah ini adalah pendidikan yang holistik, integratif. Holistik? Iya, holistik, integratif. Artinya bahwa kita tidak sekedar mengajarkan ilmu-ilmu untuk kehidupan dunia, tetapi juga mempersiapkan diri kehidupan yang lebih abadi. Nah, ya tentu dalam hal ini adalah agama. Nah, disitulah ismuba berperan gitu ya. Oke. Jadi tadi ada dua kata penting ya, holistik dan integratif. Holistik itu artinya mencakup dunia juga akhirat ya. Jasmani rohani. Jasmani rohani, betul. Sementara untuk integratifnya? Integratifnya artinya bahwa yang pembelajaran yang untuk persiapan dunia di akhirat itu harus diintegrasikan ke dalam pendidikan kita. Oke. Ya, agama harus juga masuk, bukan hanya sekedar sebagai mata pelajaran, tapi juga kalau bisa mata pelajaran apapun itu agama, unsur nilai-nilai agama harus masuk di situ. Iya. Nah, itu integratifnya. Pendidikan yang holistik kemudian integratif, apakah ini wacana baru atau itu sebenarnya secara prinsipil juga seperti yang sudah pernah diajarkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Iya, Muhammadiyah? betul, karena Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah mempelopori pendidikan modern. Modern itu dalam artian bahwa metodenya, strateginya tidak lagi menggunakan strategi yang sudah usang ya, dalam artian dulu kan pendidikan kita ini basisnya kan pesantren gitu ya, tidak mau menggunakan alat-alat modern, meja, kursi, apalagi media seperti begini. Dianggap kafir nanti kalau kafir itu. Makanya SD Muhammadiyah 4 ini luar biasa, ini sudah memulai dengan media yang sangat modern ini. Iya. Memang tantangan dakwah Muhammadiyah di awal ini juga luar biasa, Pak Dokter ya. Terutama juga kaitan dengan pendidikan yang dijalankan oleh Kiai Dahlan pada masa itu ya. Tantangannya juga tadi ternyata meniru modernitas ala barat, termasuk juga yang mungkin banyak dipraktekkan ini ya. Jadi kita nggak tabu untuk belajar budaya barat, nggak bertabu. Tapi kita tentu punya filter. Kita filter, ada yang bagus, ada yang nggak bagus. Ya, yang bagus itulah yang kita kembangkan. Kalau kemudian boleh mengenang masa kepemimpinan Prof. Bedowi, ya mungkin juga lebih dari 2 periode saya tahu ya beliau di Masjid Dasmen. Apa yang menonjol dari kepemimpinan beliau di masa beliau memimpin kemarin, Pak? Yang menonjol kepemimpinan beliau itu bahwa sebagai Ketua Majelis Pendidikan Dasar Menengah, beliau itu sangat memahami tentang pendidikan. Masya Allah. Sangat memahami tentang pendidikan. Dari A sampai Z itu dia bisa cerita ya. Dan kemudian kepemimpinan beliau itu juga kepemimpinan yang sangat elegan, menghargai semua orang, dia sangat ramah, dan yang paling penting adalah etos kerja yang perlu beliau tunjukkan di dalam memimpin majelis ini, yang perlu kita contoh. Ini ada kalimat yang luar biasa menurut saya, etos kerja ini Pak Dokter ya. Apakah etos kerja itu juga sudah tanda kutip juga diwarisi atau juga dimiliki oleh jajaran pengurus yang lain? Nah, ini problemnya ya, kalau di jajaran pengurus lain itu memang jumlahnya sekarang ini kalau nggak salah 40-an lebih ya. 40-an tapi lebih. Sayang juga jumlah itu tidak mencerminkan kinerja. Artinya tidak semua juga aktif ya dalam pengurus. Betul ya, karena mungkin kesibukan mereka sendiri-sendiri. Di samping juga jarak mereka juga tidak dekat dengan kantor PP Muhammadiyah. Nah, yang lebih penting adalah bagaimana etos kerja yang dikembangkan atau
dipraktekkan oleh almarhum ini bisa juga diterapkan di sekolah-sekolah kita dalam mengelola pendidikan ini. Ini yang penting saya Artinya kira. Semangat itu berlaku universal ya, bisa di mana saja. Tidak hanya etos kerja di bagaimana dakwah persyarikatan, namun juga di amal usaha. Amal usaha ini penting karena problem kita itu memang dalam mengelola pendidikan ini kan sebagai amal usaha ini harus punya etos kerja yang bagus. Betul. Anda sendiri juga dikenal sebagai orang yang sangat bersahaja ya, sekalipun sebagai mantan rektor dan seterusnya. Dan itu juga mendapatkan semacam testimoni dari banyak pihak. Sebenarnya jenengan sendiri bagaimana, Pak Dokter, memahami aktivitas atau aktivisme di persyarikatan harusnya seperti apa? Kemudian mengkombinasikannya sebagai seorang yang profesional karena kita juga ada di amal usaha, seperti apa itu? Ya, yang saya tanamkan kepada kalau dulu di UAD itu dalam membangun etos kerja tadi ya, karena bagaimanapun juga keberhasilan suatu lembaga itu tidak bisa lepas dari apa yang dilakukan, dipraktekkan oleh penyelenggaranya. Penyelenggara itu bukan hanya rektor atau wakil rektor, tapi seluruh ya dosennya, ya karyawannya itu. Ini harus memiliki etos kerja tadi yang disebutkan tadi. Menyelenggarakan sekolah ini juga saya kira bisa mencuat seperti ini juga karena punya etos kerja yang bagus. Nah, kalau konsep saya etos kerja itu ada 8 kalau nggak salah ya. Ada 8. Banyak sekali itu. Banyak ya. Bisa 2 episode nih kayaknya. Mungkin ada di beberapa di antaranya. Yang pertama ya, kita ini kan orang Islam ya. Orang Islam itu punya panutan atau dasar keyakinan kita di Al-Qur'an dan hadis ya. Al-Qur'an sudah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu? Nggih. Saya kira sudah paham artinya itu ya, bahwa kita ini kalau ingin berubah tidak mungkin kita berpangku tangan. Kita harus tergantung pada diri kita. Apakah kita mau berubah atau tidak? Allah tidak akan mengubah nasib seseorang ya kalau kita tidak mau berubah. Ini kuncinya. Jadi kemandirian ini harus ditanamkan. Ya, filosofi telur ini perlu juga kalau telur itu berubah berubahnya telur itu dari dalam, bukan dari luar gitu ya. Menetas dari dalam. Menetas dari dalam, dikit-dikit gitu. Baru berproses, butuh waktu juga di situ ya. Tapi kalau dari luar perubahannya itu dipecah jadi ambiar. Mentok jadi telur dadar. Kan begitu. Tapi dalam hal ini tentu kita tidak bisa juga mengesampingkan perubahan dari luar gitu ya. Bahwa mengembangkan pendidikan ini sekalipun dari dalam harus juga semangat, tapi dari luar pun kita bisa ngambil gitu ya. Itu. Jadi pertama harus kita kerja keras. Karena perubahan itu diperoleh dari kerja keras ya. Ya, dalam hadisnya juga disebutkan ikmal itu yakakan ka'anaka tangisu abada wa amal akhiratika ka'anaka tamutu ghadan. Wah, itu. Jadi kalau kita sedang bekerja gitu ya. Ya, seolah-olah kita akan hidup selama-lamanya kita. Mengelola pendidikan ini juga begitu. Kalau kita hanya kerjanya biasa-biasa saja, apalagi kita ini swasta, waduh akan ketinggalan. Jangan sampai kita etos kerjaan seperti pegawai negeri. Di swasta itu jangan sampai seperti itu. Harus lebih keras, lebih semangat gitu. Nggak ada yang given ya, tapi harus melalui ikhtiar dan perjuangan ini. Taken for granted nggak ada, harus penuh perjuangan. Dalam bahasa lain ijtihadnya dan jihadnya itu juga harus maksimal. Maksimal gitu. Etos kerja keras itu pertama itu ya. Yang kedua, nggak cukup etos kerja keras itu. Harus diikuti dengan kerja cerdas. Nah, ini agak berat ini. Semua orang tuh bisa bekerja keras, tapi belum tentu bisa bekerja cerdas ini. Itu. Pemilihan strategi, metode ini pemilihan yang pakai. Pengalaman Pak Dokter dulu dalam memimpin UAD selama 3 periode, bagaimana menerapkan berpikir secara cerdas itu? Cerdas itu ya antara lain bahwa kita ini harus punya kreasi, melihat potensi orang lain, tetapi apa yang sudah dipraktekkan orang lain itu kalau bisa jangan kita tiru saja, tapi kita harus menciptakan kekhasan kita sendiri. Di UAD dulu swasta pertandingannya kan kita swasta kompetitornya betul. Swasta itu kalau ekstrakurikuler aja saya contohkan itu umumnya sukanya pada ekskul di bidang seni, olahraga, macam-macam gitu. Jarang sekali yang mengikuti memberikan
kesempatan pada peserta didik kita mahasiswa itu di bidang akademik. Meneliti, menulis artikel, menulis penelitian dan sebagainya. Nah itu saya lihat itu di PTS Jogja itu hampir, atau di Indonesia lah umumnya begitu ya. Yang menarik itu ekstru yang hura-hura, yang ingar-bingar. Nah, penelitian itu jarang disentuh. Betul. Nah, kami karena UAD waktu itu kan kecil ya, kampusnya nggak punya lahan untuk sepak bola, nggak punya lahan itu. Ya kami berpikir, oh kalau begitu kami ngambil angle yang lain gitu ya, yaitu di bidang akademik saja gitu. Ini jalan sunyi dalam membangun peradaban. Betul itu. Ternyata program itu match dengan programnya Dikti. Dikti waktu itu ada program program kreativitas mahasiswa. Nah itulah yang kemudian UAD mencuat itu karena di situ. Yang lain PTS ada belum ikut situ, kita ngambil itu miliknya negeri-negeri itu, kita sebagian kita ambil karena ini dananya banyak di situ. Kemudian kita muncul sebagai juara di PIMNAS, Pekan Ilmiah Mahasiswa Tingkat Nasional. Itu bergengsi gitu. Hari ini kita memang melihat dan menyaksikan bagaimana UAD menjadi salah satu kampus mercusuar pendidikan di Indonesia, dan itu semua orang mengakui. Bahkan kalau bisa dikatakan UAD juga salah satu kampus terbaik, swasta terbaik ya di Indonesia, dan mungkin juga di dunia, termasuk rankingnya juga lumayan tinggi juga sesungguhnya. Selain tadi Pak Dokter tadi mengelola tentang ini ya, satu kegiatan mahasiswa yang itu menempuh jalan sunyi membangun peradaban dengan menulis dan seterusnya. Apa hal yang monumental juga pada waktu itu yang di masa kepemimpinan Pak Dokter yang dilakukan dalam rangka membangun UAD waktu itu? Iya, monumen yang kami legasikan antara lain pertama bahwa kita memiliki kerjasama luar negeri yang banyak, paling banyak, dan bahkan mahasiswa dari asing itu paling banyak di PTS, bahkan PTN di Jogja. Masya Allah. Itu di UAD? Di UAD. Universitas Ahmad Dahlan aja. Sebuah perguruan tinggi swasta Muhammadiyah bisa merekrut enrollment mahasiswa asing itu setiap tahunnya lebih dari 200. Masya Allah. Dari berbagai negara. Dari Eropa juga ada itu ya? Oh ya ada. Ada juga banyak Cina, ke Asia. Nah, itu. Dari Eropa, Australia. Nah itu yang capaian-capaian ini sosok tamu kita hari ini yang luar biasa ini. Kadang-kadang kan orang suka kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi di luar negeri, tapi hasilnya ya cuma MOU. Nggak ada follow up-nya, nggak ada tindak lanjut. Tapi alhamdulillah UAD waktu itu punya. Ini perlu kita beri salut dan apresiasi ya buat beliau yang luar biasa. Mudah-mudahan juga menjadi inspirasi kepada pemirsa Mudebat TV ya. Kami ingatkan kepada pemirsa bahwasanya acara portal atau Pes the Portal podcast and Virtual Talk ini adalah dipersembahkan oleh SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, Sekolah Teladan Nasional, Cambridge Assessment International Education, Educating with Heart, Serving with Respect. Segera daftarkan Ananda tercinta dan dapatkan subsidi biaya pendidikan, beasiswa bagi hafidz Quran, dan siswa berprestasi nasional internasional dengan syarat dan ketentuan berlaku. Informasi lebih lanjut tentang PBD klik mudipat.co. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya, the truly 21st century Islamic School. Pak Dokter, kita lanjutkan. Saya ingin kembali mengulik tentang kiprah Mas Ridasmen PP Muhammadiyah dalam mengawal periodisasi dari waktu ke waktu, juga bagaimana mengawal proses pendidikan di Indonesia. Tentunya Muhammadiyah juga tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam konteks ini tentunya sangat terkait erat dengan Kemendikbud Republik Indonesia. Bagaimana selama ini Mas Ridasmen PP Muhammadiyah mengambil peran yang relevan dan proporsional kaitannya dengan kebijakan-kebijakan Kemendikbud itu? Jadi Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam hal ini tentu sangat kritis ya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, di mana kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan swasta khususnya, tentu kami akan bersuara dan memberikan masukan. Sebagai contoh saja ada program POP. Program organisasi penggerak. Memang itu ya bagus lah, program itu memang bagus dalam rangka bahwa organisasi-organisasi yang ada tersebar di berbagai masyarakat itu bisa membantu majukan pendidikan kita gitu ya, intinya begitu. Tetapi ya karena kebijakannya itu ya
tidak apa ya, katakanlah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Artinya bahwa organisasi-organisasi yang direkrut itu justru organisasi-organisasi yang tidak punya kredibilitas tinggi di bidang pendidikan. Dan kita tidak punya akar kesejarahan juga. Iya, nggak punya sejarah, kantor aja nggak punya, kadang-kadang gitu ya. Nah, kok itu diberikan hak untuk memberikan pelatihan yang dananya begitu besar, sampai dengan 20 M. Ya itu apa bisa? Nah, itulah kemudian Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengambil sikap, memberikan masukan. Kalau caranya begitu, pendidikan kita tidak akan bisa berhasil dengan baik. Artinya bahwa pendidikan ini dipertanyakan, kebijakan pendidikan dipertanyakan. Ya, kalau pendidikan ini diserahkan pada orang yang tidak memiliki apa ya kompetensi, tentu hasilnya tidak akan sangat diragukan. Nah, kalau Muhammadiyah ikut-ikut di situ, ya kena getahnya justru Muhammadiyah yang selama ini sudah berjuang di bidang pendidikan, diikutkan dengan lembaga-lembaga yang tidak punya kredibilitas, ya kita khawatir justru Muhammadiyah kemudian mengambil sifat untuk mengundurkan diri. Betul sekali. Sikap kritis Muhammadiyah dan tentunya di sini juga Majelis Dasmen ya, tentang penolakan POP cukup santer waktu itu. Juga diberitakan di media di mana-mana memang. Tetapi kalau saya boleh menanyakan lebih jauh, sebenarnya aspek utama penolakan itu sendiri lebih karena organisasi-organisasi yang dilibatkan yang dianggap tadi kurang sejarah dan tidak memiliki akar yang tepat ya untuk dilibatkan, atau orientasi daripada program itu, Pak Dokter? Kalau orientasinya oke, dalam artian bahwa organisasi yang dipilih betul-betul organisasi penyelenggara pendidikan. Nah, kalau organisasi-organisasi hanya sekedar ya berorientasi pada pendidikan tapi belum prakteknya belum bisa kita lihat, hasilnya juga belum kita lihat, ya kita sanksilah mereka diikutkan dalam membangun pendidikan dengan anggaran yang begitu besar. Kalau dengan bahasa lain, kira-kira sikap persyarikatan atau sikap Muhammadiyah ini lebih sebenarnya kecewa atau cemburu sebenarnya, Pak Dokter? Ya, cemburunya dalam artian cemburu kepada organisasi yang sebenarnya nggak punya hak, tapi diberi hak, sama dengan lembaga-lembaga yang sudah besar, yang sudah punya hasil jelas seperti ya Taman Siswa, PGRI, Muhammadiyah, kok disamakan dengan orang kecil-kecil yang sama sekali belum punya nama, karya juga belum ada, pengalaman juga belum ada, kok diserai begitu kan? Ya apa artinya nanti? Memunculkan kekecewaan kemudian di situ. Ya. Jadi bukan masalah orientasi program ini, bukan. Kalau orientasinya tentu baik baik. Namun bagaimana kemudian Kemendikbud di sini harus bisa memberikan apa istilahnya ya posisi yang seharusnya lah, atau sudah kelihatan organisasi mana sih yang selama ini bergerak di bidang pendidikan dan sudah punya karya, ini kan banyak, sudah bisa dilihat lah. Kemudian dengan kebijakan-kebijakan yang mutakhir ini, apakah juga ada yang mungkin masih dipersoalkan? Iya, tentu roadmap tentang pendidikan. Oh iya, betul, yang rame-rame itu juga ya hilangnya frasa itu namanya visi, di mana pendidikan tidak lagi diarahkan pada peserta didik yang memiliki karakter tentang takwa, iman dan sebagainya, itu kan jadi menyimpang dari undang-undang kita, undang-undang dasar terutama pasal 31. Kemudian ada koreksi ya itu ya? Banyak koreksi gitu. Koreksi. Menghilangkan lembaga-lembaga lain seperti BSNP misalnya gitu, kemudian pengawas juga nggak ada gitu ya, kemudian juga itu namanya, lupa aku jadi ya, beberapa lembaga yang mestinya itu menjadi tumpuan harapan kita dalam rangka memajukan pendidikan justru dihilangkan. Jadi pelajaran-pelajaran tertentu seperti Pancasila hilang, agama nggak ada, itu mau kemana? Nah, itu. Jadi Muhammadiyah mengambil posisi sebagai korektif juga ya di situ. Betul, Artinya kalau kebijakan tidak sesuai dengan pasti kita arah akan kebijakan, arah
pendidikan yang bukan ada di berarti kita itu benci ya. dengan kementerian. Iya, apalagi membenci personal tentunya tidak. Kita harus kerjasama. Iya. Maka bentuk kerjasama kita dan memberi masukan, meluruskan. Walaupun kemudian di situ ada koreksi ya, kemudian ya Pak Dokter ya, untuk frasa atau kata-kata tadi yang dihilangkan. Betul, tentang keimanan, ketakwaan itu akhirnya dikembalikan juga. Tapi setelah kemudian ada banyak protes dari lembaga-lembaga kemasyarakatan. Apa ini juga sebenarnya semacam testing the water, Pak Dokter? Apa seperti itu kira-kira? Sehingga kemudian ini dilempar dulu begitu, kalau responnya landai-landai saja, ya terus saja gitu. Tapi kalau kira-kira banyak protes, ya oke lah kita perbaiki. Apa kira-kira seperti itu? Nampaknya ya keinginan menteri kita ini memang budaya di Indonesia itu kalau pejabat baru itu harus menciptakan sesuatu yang baru katanya namanya. Gitu ya. Ya. Ganti menteri ganti kebijakan itu. Ini nampaknya seperti begitu ya. Iya. Walaupun kadang-kadang apalagi menterinya yang nggak tahu tentang Indonesia dan tidak tahu tentang pendidikan di Indonesia sehingga ya maunya seperti begitu. Ya. Oke, itu kaitannya bagaimana Majelis Dasmen dengan kebijakan Kemendikbud ya, kebijakan pemerintah. Kemudian kalau kita boleh melihat lebih dalam ke internal kita sendiri Pak Dokter, bagaimana kondisi sekolah-sekolah Muhammadiyah, madrasah-madrasah Muhammadiyah, mungkin juga pesantren-pesantren Muhammadiyah sebagai bagian yang juga diurus oleh majelis ini. Dengan kondisi yang sangat beragam, tentunya di Surabaya misalkan kami dengan di beberapa daerah tentu juga berbeda. Bagaimana sebenarnya upaya Majelis Dasmen PP untuk menyetarakan atau setidaknya sama-sama ingin memberikan motivasi supaya ada kesamaan kualitas atau persamaan kualitas. Bagaimana langkah-langkah yang ingin di... Ya, ini mestinya harapan kita seperti itu ya. Cuma karena majelis ini kan punya keterbatasan dalam artian bahwa kita itu bukan penyelenggara. Ya, penyelenggara kan di majelis wilayah untuk SLTA secara dan di daerah untuk SMP, SD dan seterusnya. Nah, kita yang bisa kita lakukan ya membuat acuan-acuan yang bisa diterapkan di sekolah-sekolah itu. Ya, seperti halnya kita ini sekarang membuat roadmap. Roadmap untuk pendidikan Muhammadiyah. Kemudian kita juga sedang merintis untuk pusdatin kita atau pangkalan data kita agar kebijakan-kebijakan diambil oleh pimpinan pusat Muhammadiyah khususnya Majelis Pendidikan Dasar Menengah ini didasarkan pada data-data yang sesungguhnya real di lapangan. Dan ini juga akan bermanfaat bagi wilayah maupun daerah dalam mengambil kebijakan untuk daerahnya masing-masing itu dan antara lain. Ya, tentunya berbeda ya dengan kementerian ya majelis ini ya. Walaupun setara sesungguhnya. Cuma wewenangnya enggak. Bedanya kewenangannya terbatas, karena kemudian anggarannya enggak ada. Amal usaha itu kan datangnya dari bawah itu dari semuanya bawah, gitu. Kita mengusulkan apa enggak bisa ini ya Majelis Pendidikan Dasar Menengah Pimpinan Pusat punya wewenang lah yang bisa ngurusi langsung gitu. Tapi ya itu jadi polemik ya. Kalau postur anggaran pendidikan di APBN kan 20%. Kalau di Muhammadiyah apa juga demikian? Itu jadi pertanyaan anggaran Majelis Dasmen 20% dari sekian anggaran pendapatan belanjanya Muhammadiyah. Kita ini kan anggaran kita ini ya kan datangnya dari UIS. Nah, kalau pandemi begini kan kontribusi 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 di situ. Karena hidupnya Muhammadiyah ini betul-betul dari AUM. Jadi tanpa ada AUM ya kita akan sulit. Jadi tadi Muhammadiyah sedang menyiapkan roadmap pendidikan. Itu untuk visi berapa tahun ke depan atau tahun berapa? Sampai 45. Sampai 2045. Oh iya, itu diprediksikan nanti akan ini kemajuan Indonesia katanya luar biasa di bawah generasi-generasi yang saat ini lahir. Sebentar lagi di launching oleh Pak Ketum. Oke. Rencananya sih November awal lah. Kalau secara garis besar arah roadmap itu kemana nanti? Apa yang hal ini baru dalam roadmap itu? Ya, bahwa di roadmap itu pastinya kita mengidentifikasi sekolah-sekolah unggulan itu sekolah unggulan yang seperti apa gitu ya. Bahwa banyak variasi ya sekolah unggul itu. Sekolah unggul bisa dilihat dari hasil masuknya ke perguruan tinggi barangkali begitu. Kalau yang SD mungkin bisa ke sekolah-sekolah yang unggul juga lainnya. Tapi harapan kita sekolah unggul yang di bawah itu bisa melanjutkan ke sekolah unggul Muhammadiyah yang di atasnya begitu. Jadi jangan lari dulu gitu ya. Tidak keluar dari sekolah kita gitu. Harapannya begitu. Juga kualitas gurunya
kerjasama kita tingkatkan, tidak hanya kerjasama di dalam negeri, kalau bisa di luar negeri, sambil benchmark seperti apa atau di luar negeri itu, kan kita bisa belajar dari situ juga gitu ya. Kemudian meningkatkan kemampuan IT-nya untuk pembelajaran, termasuk ya kemarin kita kerjasama dengan Enuma, dengan Layismu ini dalam rangka membuat terobosan yang kita berharap itu terjadi pada masanya Pak Nadiem ini, karena beliau itu ahli IT, mestinya memecahkan persoalan pembelajaran di masa pandemi ini ya melihat kondisi di lapangan, artinya di lapangan itu nggak ada internet, kadang-kadang orang tua juga nggak bisa mengakses informasi gitu, menggunakan gadget aja masih gatek katakanlah gitu ya. Nah itu harus bagaimana ciptakan. Alhamdulillah kita bisa menciptakan terobosan ini, dan ini insya Allah kalau bisa dikembangkan di Muhammadiyah akan membantu sekali di daerah-daerah. Oke lah, Muhammadiyah ini sebagai salah satu pilar utama dakwahnya adalah bidang pendidikan pastinya di situ, dan itu sudah mendapatkan pengakuan dari dunia lah saya pikir. Bayangkan untuk jumlah amal usia pendidikannya dari level TK sampai SMA saja itu udah 20.000 lebih ya, belum perguruan tingginya dan seterusnya. Namun juga ada kritikan ini Pak Dokter ya, secara kualitas katanya pendidikan Muhammadiyah ini belum benar-benar bisa dikatakan unggul melampaui lembaga pendidikan yang lain yang ada di Indonesia. Bahkan dalam sekian puluh besar kalau diurutkan hasil ujian nasional terutama pada level SMA, SMP itu juga belum ada nama Muhammadiyah di papan atas ya. Apa benar seperti itu? Iya betul, datanya memang seperti itu. Ada, ya? Kita akui betul bahwa tidak ada sekolah menengah atas yang bisa masuk ranking 100 lah. 100 besar belum masuk. Oleh karena itulah kita mengambil kebijakan, ada tim khusus untuk melakukan akselerasi keunggulan sekolah-sekolah itu. Dan kebetulan siang hari ini kita akan rapat di Solo dan mengundang kepala-kepala sekolah yang untuk jadikan pilot project untuk presentasi di situ. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan ke depan. Kalau mungkin bisa dibocorkan salah satu langkah strategis untuk memacu keunggulan dan mutu tadi melalui proses apa nanti? Ya, prosesnya adalah tentu kepala sekolah ini yang harus, karena peran kepala sekolah itu sangat sentral ya. Ya, etos kerjanya kepala sekolah tadi, kemudian kemampuan berkreasi dan mendorong anak buahnya untuk semangat dalam menyelenggarakan pendidikan, termasuk kreativitasnya dan sebagainya. Ini sangat tergantung kepala sekolah. Jadi kepala sekolah ini sentral sehingga kita perlu garap kepala sekolah itu. Kemudian juga guru-gurunya, kemudian sarana prasarana yang perlu disediakan, termasuk dengan pemanfaatan IT yang seperti contoh di SMP SD Muhammadiyah 4 ini. Ya, jadi PR-nya masih panjang. Masih panjang. Pak Dokter, boleh kita nyeruput kopi dulu ya? Ini ada kopi ini. Kopi ini. Alhamdulillah. Mohon maaf ya. Bismillah. Ya, makin seru ini obrolan kita dengan Pak Dr. Kasiyarno, Wakil Ketua Majelis Dasmen PP Muhammadiyah, beliau juga rektor senior. Waduh, 3 periode yang luar biasa juga. Baik, kemudian tuntutan sekolah-sekolah Muhammadiyah ya, terutama pada level menengah ini kan luar biasa. Bagaimana supaya bisa masuk di papan atas dari segi mutu hasil ujian nasionalnya. Selain tadi ada strategi bagaimana kemudian kepala sekolah ini harus dibekalkan atau harus dipilih orang-orang yang cocok, mengingat perannya sangat strategis dan sentral tadi itu. Bagaimana dari segi kurikulum Pak Dokter? Apa itu juga akan ditinjau nantinya? Ya, kurikulum kita ini kan walaupun kita punya kebebasan, tetapi kita tetap mengacu pada standar yang ada di pemerintahan kita ya, Kementerian Pendidikan. Dan tentu kita juga bisa mengambil langkah-langkah terutama pada masalah-masalah terkait dengan mata pelajaran yang diujikan secara nasional, itu harus menjadi fokus kita juga. Selain juga Ismuba, sekali lagi ini karena itu karakter itu sangat ditekankan oleh pendidikan Muhammadiyah kita, jangan sampai dilupakan ini. Maka Ismuba ini jadi fokus kita juga dalam pendidikan. Harapan kita Ismuba ini harus kita ngambil dengan strategi baru, yaitu dengan memanfaatkan media ini. Bahwa sekarang ini
mau tidak mau media ini nggak bisa ditinggalkan, termasuk di dalam pembelajaran Ismuba. Nah, ini perlu juga diperhatikan. Jadi jangan sampai hanya pelajaran-pelajaran yang umum yang bisa kita aplikasikan dalam media. Kurikulum Ismuba yang ditelurkan atau diproduksi oleh Mas Dasmin PP ini kan lebih mengarah pada Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. Al-Islam itu cakupannya juga lumayan luas memang di situ ya. Ada akidah, ada ibadah, ada tarikh, bahasa Arab juga mungkin di situ. Tetapi problemnya adalah siswa-siswa kita ini setelah keluar dari sekolah Muhammadiyah ya jarang yang mempraktekkan itu. Seperti Surabaya, saya yakin bahwa siswa-siswanya banyak juga dari kalangan saudara kita kan gitu ya. Nah, bagaimana ini Ismuba ini betul-betul ditanamkan cara praktek beribadah Muhammadiyah seperti ini dan sebagainya. Jadi lebih ke praktek semestinya lebih gitu ya. Jadi membangun karakter dan juga amaliyahnya itu nanti ke depannya. Itu yang karena khawatir juga kalau kemudian kurikulum Ismuba yang kemudian dijawantahkan, diimplementasi dalam berbagai bentuk mata pelajaran hanya sekadar jadi hafalan. Ini yang jamak kita jumpai kadang seperti itu persoalannya. Sehingga aspek yang lebih jauh dari itu tentang pembangunan karakteristiknya, termasuk juga bagaimana pengamalannya, ini kadang masih terasa kurang. Termasuk juga aspek kaderisasinya kemudian agak tumbul di situ. Betul. Termasuk A-nya itu banyak itu bukan hanya bahasa Arab, mestinya juga bahasa asing yang bisa lain. Jadi itu asing ya. Bahasa asing, minimal bahasa Inggris lah. Selain bahasa Arab gitu ya, karena bahasa Inggris kan bahasa internasional sudah banyak orang pakai. Itu bahasa Arab ya. Atau bisa juga bahasa Inggris. Asing saja. Kan bahasa Arab juga bahasa asing. Nah, itu bahasa asing. Monggo dipilih yang mana. Ya, tapi wajib bahasa Arabnya. Nah, yang bahasa asing yang lainnya monggo pilih bahasa Inggris, bahasa Jerman, atau bahasa apa. Ya, mungkin pada tahap selanjutnya mungkin nanti tidak hanya menjadikan bahasa Arab, bahasa Inggris sebagai bahasa asing ya, Pak Dokter ya, tapi bisa jadi second language ya. Kalau bisa di sekolah Muhammadiyah, itu second language. Karena gitu. kalau dimaknai asing terus ini jauh banget rasanya. Betul ya. Tapi harus jadi bahasa kedua mungkin. Betul, bahasa kedua khususnya di sekolah katakanlah gitu, di pesantren. Ya kalau di pesantren mungkin ya sangat mudah, tapi kalau sekolah-sekolah yang sudah punya boarding, saya kira ini juga penting untuk itu. Dan bahkan program-program misalnya untuk memperhatikan bahasa asingnya mungkin ada program khusus di sekolah itu, misalnya itu ada English Week atau apalah ibaratnya lah gitu ya. English immersion macam itulah gitu. Mungkin di sebagian sekolah memang sudah ada program-program unggulan seperti itu Pak Dokter ya. Namun memang pemerataannya memang masih kurang bisa jadi ya. Ini ada pertanyaan agak menggelitik juga Pak Dokter ya, tentang kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan kita. Apa ini juga bagian dari yang diurus oleh juga Majelis Dasmin PP sungguhnya? Karena nyun sewu jauh sekali kadang disparitas ya atau kesenjangan pendapatan honor GTK di kota dan di kampung ya. Saya punya saudara itu gajinya sebagai kepala sekolah Pak Dokter. Itu hanya 400.000 dalam satu bulan. Dengan tanggung jawab yang sedemikian luar biasa. Ini apa jadi PR dari Mas Dasmin juga? Ya, jadi pemikiran. Tapi untuk melangkah bagaimana ini kita baru menghimbau-himbau lah ibaratnya ya. Karena ya majelis sendiri nggak bisa berbuat apa-apa gitu ya. Nggak punya kita postur tahu anggaran bahwa 20%-nya nggak ada. Kesejahteraan guru-guru kita, kepala-kepala sekolah kita ini masih jauh dari yang bisa diharapkan. Masih jauh dari bagaimana ini dalam artian kalau kami waktu direktor ya, kami tahu juga tentang itu. Ya kami misalnya membantu MI, Madrasah Ibtidaiyah di Gunung Kidul yang nggak punya sekolah waktu itu kena gempa gitu ya. Nah menangis-nangis lah kepada kami. Ya kami mau bangunkan ternyata lahannya milik kelurahan lah, kami nggak mau kalau milik kelurahan gitu. Karena kalau dibangun nanti jangan-jangan diminta. Makanya yang punya tanah. Terus gimana Pak? Ya golek tanah nanti kami yang bayar. Setelah dapat tanah 1000 meter, nah terus gimana Pak? dibangunkan juga lantai 2 sampai habis 3M. Itu pun guru-gurunya masih perjuangan semuanya, datangnya dari jauh-jauh, rela berkorban. Ya gimana kayak gini? Ya gurunya juga kita santuni, kita gaji. Alhamdulillah. Ini di Gunung Kidul kami juga membangun
di Sambas, di tengah hutan di Kalimantan. Artinya itu juga Barat. dari UAD ya waktu itu. Ini makanya ini sebagai Salah satu contoh. contoh ya. Contoh bagaimana kalau perguruan tinggi yang besar-besar Juga punya itu kewajiban. punya peduli, ya. membantu. Ya level yang di bawah ini, kami TK di Jogja ini gajinya nggak ada 100.000 rupiah itu Masya jarang yang Allah. begitu. Nah kami juga tersentuh. Setiap tahun kami bantu 375 juta. Masya Allah. Wah, alhamdulillah itu Iya, sudah menambah sedikit-sedikit lah Iya. ibaratnya. Nah ini kebutuhan-kebutuhan dari perguruan tinggi ini Iya. saya kira perlu. Nah Iya. ini himbauan dari majelis ya, karena majelis nggak bisa apa ya berbuat Ya, tentang ya. itu. Jadi sampai sejauh ini sifatnya masih bisa menghimbau, masih Menghimbau, yang secara besar. teknis belum ya Pak Dokter ya. Karena Syukur kalau ya, yang sederajat yang misalnya SD ini ya, Iya, SD iya. Muhammadiyah 4 ini iya, iya. melihat saudaranya yang selevel kok juga masih seperti itu. nanti saya sampaikan kepada kepala sekolahnya. Pak Dokter. Nah, bisa aja Kak Yul ini. Iya Pak Dokter. Tadi sebenarnya kalau saya garis bawahi, Biar sekolah itu berkah gitu. ya, saya underline itu bahasanya harus ada sinergi ya. Iya, Sinergi, tidak hanya sinergi program atau sinergi kurikulum, iya. tapi juga sinergi kesejahteraan. Itu. Bagaimana yang sudah settle, sudah mampu ini harus memiliki kepedulian juga lah. Betul. Ya, ya. Insya Allah nggak akan melarat kok. Insya Allah. Ya. Iya, kita nyah-nyoh saja. Sedekah bikin Muhammadiyah. berkah ya, bikin kaya Berkah. juga insya Allah. Bikin kaya. Iya Pak Dokter. Ya ini luar biasa sekali ya diskusi kita hari ini. Ini kita luar biasa loh dapat tamu dari PP dan langsung datang di studio Mutipat TV. Ini Nganyari ya. Nganyari. Nganyari Ini di STC studio Perdana baru lagi. ini. Luar biasa. Pak Dokter, sebenarnya masih banyak yang ingin kita bincangkan, Oh, gitu. namun keterbatasan waktu, Iya. rasanya kita harus mengakhiri untuk Oke. pembicaraan menarik kita hari ini. Baik. Tapi saya berharap sekali Oh. next time kita bisa Wah. ngobrol-ngobrol lagi. Selalu siap kalau Selalu siap diundang ya? Saiful lah. Insya Allah. Walaupun misalkan nanti nggak bisa tatap muka di Oh studio, iya, boleh kita lah, bisa pakai- virtual talk ya nanti. Betul, Insya ya, Allah, via Zoom monggo, atau apa oke. begitu. Mungkin terakhir ada yang mau disampaikan untuk pesan pada guru-guru atau kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah se-Indonesia. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, guru dan kepala sekolah, pengelola sekolah-sekolah Muhammadiyah, saya sangat berharap bahwa apa yang kita kerjakan adalah bukan hanya sekedar bekerja, tapi ini bagian dari ibadah kita. Masya Allah. Maka ketika kita datang di sekolah-sekolah Muhammadiyah, niatilah itu sebagian dari ibadah kita. Insya Allah ya dunia akhirat akan dapat gitu ya. Nah, tapi dia tetap dengan sabar, dengan etos kerja yang seperti saya sebutkan. Tapi banyak etos kerja yang harus kita terangkan sebenarnya, tapi Ya. baru dua yang Baru bisa dua. saya sukil dari. But that's to be continued. Ya. Wah. Bersambung ya pemirsa ya, insya Allah. Kalau yel-yel di forum guru Muhammadiyah itu Pak Dokter ya. Guru Muhammadiyah profesional sejahtera. Guru Muhammadiyah walau gaji besar tetap semangat. Luar biasa. Gaji besar aja semangat, apalagi yang belum besar ya harus lebih semangat lagi. Baik pemirsa Mutipat TV, luar biasa diskusi kita hari ini dengan bintang tamu spesial kita Bapak Dr. Kasyaf Naimhum, Wakil Ketua Majelis Dasmen PP Muhammadiyah. Namun keterbatasan waktu, mungkin kita akhiri dulu untuk sesi portal podcast kali ini. Insya Allah kita akan sambung lagi pada kesempatan yang akan datang, baik dengan tatap muka maupun dengan cara obrolan virtual kita. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Bila bisa bil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.